Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali lewat video saya yang kelima dari video berseri dengan judul besar Perpuluhan Menimbulkan Perpecahan dan Godaan. Judul kecilnya di video saya yang kelima ini adalah Orang Munafik Membayar Persepuluhan dengan Sukarela. Artinya jumlahnya tidak harus 10%. Yang penting ikhlas, kata mereka. Bapak Ibu, ada lawyer yang keren. Alvin Lim. Saya suka konsistensi beliau menegakkan kebenaran. Saya kaget salah satu videonya dia berbicara tentang persepuluhan. Artinya yang ditegakkan bukan hanya hukum dunia. Oleh karena beliau juga adalah anak Tuhan, orang Kristen. Beliau mengerti isi Alkitab. Terjadi penyimpangan di dalam praktek persepuluhan. Oleh karena itu, beliau membuat video yang saya potong. Dan keren sekali. Kita tonton lebih dulu, Alvin Lim. Memasukkan aset pribadi dengan nama yayasan untuk menghindarkan pajak. Nah loh, kamu berikan 1 juta, besok dapat 100 juta. Jadi orang kayak judi dong. Bagaimana perlakuan mereka? Kalau nggak memberikan perpuluhan, dikutuk. Kalau nggak memberikan persembahan atau persepuluhan, diumumkan di depan umum bahwa dia tidak memberikan, sebagai efek jerah, sebagai membuat rasa malu terhadap orang tersebut. Menurut saya, itu bukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itulah video beliau yang luar biasa. Dan saya sependapat, karena saya punya pandangan juga, firman Tuhan yang diajarkan dengan benar dan jujur, tanpa muatan, keinginan pribadi, dari yang ngajar, atau keinginan dari golongannya, saya yakin firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi semua orang yang diajar. Tetapi jika ada muatan kepentingan pribadi atau golongan dari yang mengajarkan, maka sama halnya dengan persepuluhan, selalu akan menimbulkan perpecahan dan godaan. Bapak Ibu, saya bacakan karena di dalam 5 video saya ini, firman Tuhan yang diperingatkan oleh Rasul Paulus, saya pikir cocok sekali untuk persepuluhan. Memperingatkan buat kita semuanya. Kita baca dari Roma 16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan ini cocok sekali dengan perpecahan dan godaan yang ditimbulkan oleh persepuluhan yang konflik pro dan kontra saat ini belum terselesaikan. Mari sekarang saya tunjukkan ayat-ayat firman Tuhan yang sinkron dengan judul video saya. Cocokkan keterangan saya dengan isi Alkitab. Judulnya adalah Orang Munafik Membayar Persepuluhan dengan Sukarela. Yang saya maksud adalah orang zaman sekarang. Suka-sukanya menunjukkan seperti orang yang suci. Yang jujur. Mereka melakukan persepuluhan yang adalah hukum Taurat. Yang sebetulnya tidak perlu dilakukan lagi. Tetapi mereka muncul kemunafikan karena mereka bilang, persepuluhan itu kan sukarela. Bukan kewajiban.
Dan kata sukarela ini menunjuk kepada jumlahnya tidak perlu 10%. Yang penting adalah ikhlas. Nah, Bapak Ibu, itulah yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Ya, bahwa pandangan mereka itu salah. Kenapa? Karena persepuluhan yang ditetapkan oleh Tuhan di zaman Musa, di zaman hukum Taurat, itu adalah bicara sungguh-sungguh tepat 10%. Tidak boleh tidak 10% dan tidak boleh tidak dilakukan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan terangkan lagi karena di dalam video 1, 2, 3, 4 sudah saya terangkan. Silakan Anda nonton mulai video saya bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berurutan. Jangan mencolot-mencolot, jangan lompat-lompat. Berurutan. Dan harus lim. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan Matius 23 ayat 23. Inilah kemunafikan orang zaman sekarang. Bapak Ibu, sebelum Anda menafsirkan, saya yakin setiap pembicara itu tahulah caranya menafsirkan Alkitab supaya bisa tepat. Yaitu pertama kali dibaca dulu judul bacaannya. Di Matius pasal 23 ayat 1, di atasnya itu ada judul bacaan yang berbunyi demikian. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Artinya dalam serangkaian bacaan pasal 23, itu dalam hal persoalannya, Tuhan Yesus itu marah. Dia sedang mengecam, mengkritik perilaku ahli Taurat dan orang Farisi. Kita buktikan lewat ayat 23, apakah benar Tuhan Yesus sedang mengecam, sedang marah. Diawali dengan kata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Berarti benar Tuhan Yesus sedang marah. Tetapi oleh banyak pembicara yang menikmati persepuluhan dengan keluarganya, mereka bilang Tuhan Yesus itu mengajarkan melakukan persepuluhan. Celaka sekali. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Mengapa? Koma, sebab persepuluhan dari selase, adas manis dan jintan kamu bayar. Kamu itu munafik karena persepuluhan dari adas manis dan jintan, selase, adas manis dan jintan itu kamu bayar. Aneh sekali. Justru ahli Taurat dan orang Farisi membayar persepuluhan dari selase, adas manis dan jintan, dikecam, dikatain oleh Tuhan Yesus, kamu munafik. Mengapa munafik, Bapak Ibu? Ternyata, Bapak Ibu, ternyata apa? Ternyata selase, adas manis dan jintan itu adalah tanaman untuk bumbu-bumbu yang ditanam di sisa-sisa tanah yang ada harganya murah, hasilnya pun tidak banyak. Nah, ini sengaja oleh ahli Taurat dan orang Farisi dibayar. Bahkan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang suci, yang jujur, sampai biji-bijian itu dihitung tepat 10% dibayarkan. Mereka ingin tunjukkan, kami bukan pencuri, bukan penipu, ingin mengembalikan milik Allah. Nah, Tuhan Yesus marah munafiknya lagi adalah, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Justru yang terpenting itu tidak dilakukan. Artinya apa? Persepuluhan di hukum Taurat itu nggak penting. Yang terpenting itu loh, dalam hukum Taurat itu adalah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, apa yang satu? Adalah persepuluhan.
harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya Tuhan Yesus apa? Bukan sedang mengajar persepuluhan harus dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau yang satu yang tidak penting, yaitu persepuluhan, harus kamu lakukan, harusnya kamu punya otak yang terpenting sudah dari dulu kamu kerjakan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Kalau kamu ahli Taurat dan orang Farisi, yang satu yaitu persepuluhan harus kamu lakukan sampai kamu hitung bijinya itu tadi tepat 10%, maka yang terpenting dalam hukum Taurat pastilah sudah kamu kerjakan dari dulu-dulunya. Nah, ini malah tidak. Yang tidak penting sengaja dia kerjakan dan show off. Seakan-akan mereka adalah orang yang jujur, yang suci. Ini membuat Tuhan Yesus marah. Kamu munafik. Nah, Bapak Ibu, hari ini kalau kita khotbah kepada orang-orang muda, generasi milenial ini tadi, bisa saja mereka bertanya dengan pertanyaan yang kritis. Oleh karena itu, di zaman sekarang dibutuhkan pembicara yang bisa menyampaikan firman Tuhan dan menunjukkan ayat-ayat buktinya yang masuk akal. Mereka mungkin akan bertanya, jika Yesus adalah Tuhan yang maha kaya, apakah benar Yesus Tuhan butuh persembahan kita? Butuh duit kita? Bapak Ibu, saya memberikan jawaban ya. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-13. Ya, Yesus Tuhan pencipta, dia tidak butuh duit saudara. Apa yang dia katakan? Judul bacaannya adalah Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Garis bawah itu. Kenapa? Karena dia kaya. Tetapi hati yang penuh belas kasihan Tuhan kehendaki ada di dalam hati saudara dan saya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dia berbelas kasihan kepada siapa? Orang yang berdosa. Supaya lewat belas kasihan yang ada di dalam hati saudara, saudara menyadarkan orang-orang itu, mereka kembali bertobat dan diselamatkan. Supaya dengan belas kasihan yang ada di dalam hati saudara dan saya, engkau membelas kasihani orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, orang yang sakit, orang asing, orang yang ada di penjara. Seperti yang diajarkan oleh Kristus pada Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nah, Bapak Ibu, lihat apa yang dikatakan oleh para pendetanya di zaman sekarang. Sehingga jemaatnya juga menjawab sama seperti yang diajarkan. Mereka berkata, persepuluhan itu kan kita mau mengembalikan uang milik Tuhan. Sama Tuhan kita tidak perlu hitung-hitungan. Persepuluhan itu untuk melatih ketaatan kita. Persepuluhan itu adalah satu kebiasaan. Bapak Ibu, kalau itu yang Anda katakan, bayar dong 10%. Jangan bilang sukarela. Padahal kita tahu apa arti dari Matius 23:23 seperti yang tadi saya terangkan. Tuhan Yesus bukan dalam rangka mengajarkan persepuluhan untuk dilakukan, tetapi sedang mengecam, sedang mengkritik keras ahli Taurat dan orang Farisi yang dikatain oleh Tuhan Yesus, kamu munafik. Gara-gara apa? Gara-gara mereka membayar selasih, adas manis, dan jintan. Mereka hitung satu-satu. Mereka ingin tunjukkan mereka adalah jujur. Dan mereka adalah orang suci. Tepat 10%. Artinya apa?
ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik itu masih lebih baik daripada praktek zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah di dalam video saya yang bisa untuk membuktikan bahwa orang munafik membayar persepuluhan dengan sukarela. Mereka ingin ini tetap diakui persepuluhan, padahal jumlahnya kata mereka tidak harus 10%. Nah, Bapak Ibu, jika Anda menyaksikan video saya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, Anda pasti tahu persepuluhan adalah perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel. 11 suku yang lain harus mempersembahkan 1/10 dari hasil tanah Kanaan. Diberikan, dipersembahkan kepada orang Lewi yang penata layanan. Dan penata layanan harus mempersembahkan persembahan khusus, yaitu 1/10 dari persepuluhan total bangsa Israel diserahkan kepada Imam Harun, kepada pendeta. Nah, Bapak Ibu, dari 5 video saya, silakan Anda bandingkan dengan praktek-praktek zaman sekarang. Apakah yang diterapkan oleh pendeta saudara, diterapkan oleh gereja saudara, itu sesuai dengan isi kitab suci. Di zaman sekarang pun ada pendeta dan gereja yang sifatnya masih abu-abu. Tidak putih dan tidak hitam. Mereka juga orang munafik. Mereka bilang begini, kalau di gereja kami, persepuluhan bukan untuk pendeta, tetapi persepuluhan untuk operasional gereja. Cari di Alkitab, ada nggak tujuan Tuhan untuk operasional? Tuhan bilang supaya mereka makan dan kenyang. Artinya untuk urusan perut, untuk urusan hidup. Bukan untuk urusan operasional. Mengapa mereka katakan seperti itu? Nampaknya pendeta ini lebih suci daripada pendeta yang menerima dan menikmati bersama keluarga. Tetapi karena jumlah persepuluhan itu besar. Besar. Mereka masih sayang kehilangan. Nah, Bapak Ibu, jika Anda nonton video saya yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, akhirnya Anda bisa menyimpulkan. Yang pertama, persepuluhan adalah ide dari Tuhan. Berarti Tuhan yang punya rencana, yaitu mengambil suku Lewi menjadi miliknya dia, menjadi anak sulung. Oleh karena itu, Tuhan perintahkan untuk memelihara suku Lewi, 11 suku yang lain harus memberikan persembahan berupa buah sulung dan persembahan persepuluhan. Nah, Bapak Ibu, ternyata persepuluhan terkait erat. Yang pertama, dengan adanya suku Lewi. Yang kedua, karena suku Lewi diberi persepuluhan karena jabatannya di kemah suci, berarti persepuluhan itu terkait erat dengan adanya bait Allah. Kapan dipraktekkan persepuluhan dan buah sulung? Kita ngelihat bahwa ternyata Tuhan berfirman, jika kamu telah masuk ke negeri yang kujanjikan, kamu telah diam dengan aman, dan negeri ini telah menjadi milik pusakamu dan memberikan hasil dari tanahnya, maka haruslah kamu datang dengan buah sulung dan persepuluhan. Berarti yang ketiga terkait dengan negeri Kanaan. Nah, Bapak Ibu, masihkah engkau tidak merasa sungkan, tidak merasa malu, mengaku diri sebagai suku Lewi yang rohani dengan memungut persepuluhan dari jemaatmu,
dan menikmati bersama dengan keluargamu. Padahal persepuluhan diberikan oleh Tuhan pada zaman Musa itu kepada orang Lewi, yaitu penata layanan, dan bukan pendeta. Bapak Ibu, sampai di sini 5 video saya telah tuntas. Selamat belajar dan menemukan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.